Shalom, selamat pagi. Shalom dimanapun saudara berada, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini, hari yang ketiga dalam tuntunan sepekan ini, kita bersyukur Tuhan Yesus sungguh baik. Puji Tuhan saudara, kita akan awali acara kita. Kita menyaksikan YouTube GBI Channel atau GBI Arkadia ini. Kita bersyukur saudara, ya. Kalau kita sampai hari ini ada semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih segala berkat-Mu pagi hari ini di tanggal 22 Maret 2023 ini Tuhan. Tuntunan sepekan ini di hari yang ketiga, kami sungguh bersyukur kalau kami punya kesempatan untuk boleh bersekutu sekalipun Tuhan di rumah kami masing-masing dan menyaksikan YouTube ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ingin bersyukur mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian dengan segenap hati saudara. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat harus Kau pulihku, Engkaulah segalanya. Serukan Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi dimanapun kami berada Tuhan. Pembelaan Tuhan nyata, tuntunan Tuhan nyata dalam hidup kami. Urapi kami semua. Urapi kami dengan urapan yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, sebab kami adalah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bersyukur di pagi hari, di hari ini
Kami bersyukur ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, kami membaca firman Tuhan, kami merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Terima kasih Bapak, basuh kami semua kuasa darah-Mu. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur dengan benih firman Allah, sehingga bertumbuh, berakar, berbuah-buah, berlipat kali ganda. Pakai kami semua untuk memuliakan nama-Mu. Pakai hamba-Mu secara pribadi untuk boleh sampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini hari yang sangat spesial. Di hari yang ketiga, saya salut dengan saudara masih setia sampai hari yang ketiga ini dalam tuntunan sepekan. Sesuai dengan tuntunan ataupun arahan daripada gembala kita, bahwa kita dikasih tugas untuk boleh sampaikan firman Tuhan tentang jemaat-jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu, dalam ketujuh jemaat. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang jemaat yang ada di Pergamus. Saudara siap untuk belajar firman Tuhan? Ya, yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17. Judul perikopnya kepada jemaat di Pergamus. Ayat 12. Mari saudara siapkan Alkitabnya. Terlebih dahulu Alkitab elektronik ataupun Alkitab manual. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang, sebab firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin kita dengar firman Tuhan, semakin kita sering dengar firman Tuhan, maka iman timbul. Haleluya. Ayat 12, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ayat 16, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya setiap hari di kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya melihat hari-hari ini saudara, bahwa pemberitaan tentang pertobatan itu tidak terlalu populer ya, apalagi di gereja-gereja, karena cenderung orang hari-hari ini mereka lebih senang mendengarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga mereka, seperti Rasul Paulus katakan kepada anak rohaninya di dalam surat 2 Timotius, pada akhir zaman bahwa orang akan mengumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan telinga mereka. Ya. Nah, penekanannya kalau saya memperhatikan dalam Wahyu pasal 2 ini, saudara, ada di ayat 16. Seruan penekanan daripada Tuhan, ayat 16, sebab itu bertobatlah. Di pemandangan Tuhan itu suatu pertobatan itu nilainya sangat tinggi, saudara. Nah, kenapa saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya, menekankan tentang pertobatan kepada jemaat di Pergamus ini. Apakah jemaat Pergamus ini belum mengenal Tuhan? Tidak, saudara. Jemaat di Pergamus ini adalah jemaat yang
mengasihi Tuhan, tentunya mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi kita bisa melihat sekalipun mereka sudah percaya kepada Yesus, tidak lepas mereka pasti mendengarkan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, ya. Yang mungkin mereka kecewa, mungkin mereka sakit hati. Nah, pada waktu mereka mendengarkan ajaran-ajaran palsu, hati mereka terpikat. Apalagi yang membawakan ajaran palsu itu punya karisma yang luar biasa. Kalau dia ngomong, wah, dengar, dia punya karisma tersendiri, saudara. Nah, saudara, di dalam ayat-ayat pembacaan kita tadi ada namanya Bileam, saudara. Saya lihat di sini, siapa sih Bileam itu? Bileam itu adalah seorang nabi palsu yang menjual pelayanannya kepada seorang raja kafir, ya, dan menasihati dia untuk mencobai Israel supaya mencemarkan iman. Nah, ini maksud daripada iblis seperti ini, saudara, supaya iman jemaat yang ada di Pergamus itu tercemar. Pengajaran-pengajaran iblis, pengajaran-pengajaran setan, ya. Mereka dengan melakukan penyembahan berhala dan kebejatan, ya. Saudara bisa baca dalam Bilangan 22 ayat 5 dan seterusnya, ya. Bilangan 22, ya. Karena itu ajaran Bileam ini menunjuk kepada guru-guru dan pengkhotbah yang korup. Wah, yang sedang memimpin umat ke dalam kompromi. Jadi dia mengajarkan kompromi, ya. Kompromi yang parah dengan kebejatan, keduniawian, dan ideologi-ideologi palsu yang kesemuanya hanya dimaksudkan demi keuntungan pribadi atau perolehan harta kekayaan. Jemaat di Pergamus rupanya memiliki guru-guru yang mengajarkan bahwa iman yang menyelamatkan dan gaya hidup yang amoral itu masih bisa berjalan bersama-sama. Jadi jemaat di Pergamus ini mereka terpengaruh sekali dengan ajaran-ajaran seperti apa yang diajarkan oleh seorang yang namanya nabi palsu yang bernama Bileam, ya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat di kalangan orang Kristen pun mereka beberapa orang, gak semuanya, mereka kadang-kadang lebih mengidolakan pendeta tertentu karena mereka pikir bahwa mereka senang, ya, apalagi pendeta itu punya karisma yang luar biasa. Wah, senang, saudara. Sehingga mereka tidak memperdulikan kesehatan rohani mereka yang sesungguhnya. Ya, kita sih bersyukur banyak, ya, bersyukur sama Tuhan kalau begitu banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang diurapi Tuhan, yang punya karisma, yang membawa mereka, membawa jiwa-jiwa, ya, banyak kesembuhan, banyak pemulihan. Kita bersyukur, ya, kita bersyukur demi kerajaan Tuhan, demi kerajaan Allah. Tetapi di sini Tuhan menekankan tentang pertobatan. Mungkin jemaat di Pergamus ini, mungkin mereka sudah kembali kepada kehidupan mereka yang lama, ya. Mereka lebih senang pesta pora, mereka lebih senang mungkin hidup duniawi. Mereka sudah meninggalkan iman mereka. KTP mereka mungkin masih Kristen, tapi mereka sudah meninggalkan iman mereka jauh, ya. Mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia. Nah, makanya kenapa Tuhan menekankan tentang pertobatan. Sebab itu, bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Saudara, kalau saudara sampai hari ini ada, ya, berarti Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk bertobat, saudara. Artinya bertobat itu bertobat dari kita menuju ke depan. Kata bertobat itu menuju 180 derajat, saudara. Menuju ke depan, pada waktu kita tahu bahwa di depan kita ini jurang, atau depan kita duniawi, kita masih bergumul hidup dalam dosa, ya. Pada waktu kita dengar pertobatan, ada seruan pertobatan seperti Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berikanlah dirimu dibaptis, maka kamu akan diselamatkan, maka kamu memperoleh hidup yang kekal. Itulah pesan daripada Yohanes Pembaptis. Dan resikonya, saudara, pada waktu dia menyerukan tentang pertobatan, resikonya
kepalanya dipenggal, saudara. Dia menegur dosa. Ya. Dan ini juga yang diminta sama Tuhan, yang ditekankan Tuhan sama kita lewat jemaat di Pergamus ini, supaya kita bertobat. Kalau hari ini kita masih hidup sangat duniawi, punya karakter yang masih kurang bagus, Tuhan katakan bertobat, berbalik sama Tuhan. Masih ada kesempatan selama kita masih bisa bernapas, selama kita masih alam dunia ini, kita kembali kepada Tuhan. Ini satu kesaksian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Waktu 2 minggu yang lalu, saudara, ada kenalan kami Komsel dulu di Poris, saudara yang dikasih Tuhan, di salah satu perumahan, saudara. Ya, kita layani, kita berdoa bersama-sama, dan 2 minggu lalu dia kontak saya. Dia minta supaya orang tuanya yang sedang sakit, umurnya sudah 76 atau 78 tahun usianya, dan beliau minta supaya saya melayani perjamuan kudus, ya. Dan 2 minggu yang lalu saya juga dalam keadaan capek, ya, habis pelayanan. Tetapi saudara kasih Tuhan, saya melihat dan saya langsung, wah, ada apa ini kok diminta langsung perjamuan kudus. Tetapi saya dengan sigap, karena apa? Siap nggak siap harus beritakan firman. Ya udah, kami berangkat satu keluarga ke salah satu rumah sakit di Kalideres, dan kami layani. Dan saya melihat kondisi daripada orang tua daripada orang yang kami layani ini, saudara, kondisinya sudah benar-benar sangat parah, udah nggak bisa ngomong, ya, selang di mana-mana. Dan sebelum itu juga kami sudah pernah doakan juga, saudara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat ibu ini sangat tersiksa. Yang sakit ini orang tua daripada orang yang kami layani sangat tersiksa. Dia terbaring, terbujur, ya, di kasur, saudara, rumah sakit. Saya melihat kasihan sekali, ya, karena sudah beberapa tahun, sudah 2 tahun tidak bisa kemana-mana, saudara, ya. Tetapi saya tuntun ibu ini untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terlepas daripada dia pernah terima Yesus sebagai Juru Selamat, saya tidak ambil pusing. Tetapi saya memberitakan firman Tuhan. Saya mengatakan, Oma, kalau Oma masih ada menyimpan sakit hati, kekecewaan, ya, lepaskan, ya. Lepaskan, ampuni, dan lepaskan berkat. Nah, mungkin Oma saya bilang tidak bisa berbicara, tapi ikuti saja saya berdoa, ya. Nanti saya berdoa, nanti ikuti saja dalam hati, ya. Lalu saya tuntun berdoa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan berdoa juga buat melepaskan siapa yang pernah mengecewakan dia, atau mungkin dia masih punya ganjalan dalam hati, unek-unek dalam hati, ya, saya tuntun, saudara. Dan puji Tuhannya, minggu kemarin di hari Minggu siang, ibu kekasih ini dipanggil Tuhan, ya, artinya dia sudah bisa melepaskan. Saya yakin ibu ini yang kami doakan ini, yang kami layani ini, yang dipanggil Tuhan ini pasti masuk surga. Karena apa? Dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia bisa melepaskan pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa pergumulan kita hari-hari ini, ya. Mungkinkah di antara kita mungkin masih ada ganjalan dalam hati, atau mungkin kita masih menyimpan kepahitan, sakit hati, atau kita kecewa, saudara. Tuhan katakan bertobat, berbalik, ya. Kita berbalik datang sama Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni, ya. Jadi Tuhan mengajar kita itu benar-benar tulus, ya, hati kita ini bersih untuk melepaskan pengampunan. Atau mungkin kita masih suka dengan hal-hal yang duniawi, yang itu sama sekali tidak direstui oleh Tuhan. Nah, kita tinggalkan, ya. Hidup di dalam Tuhan itu sungguh indah, ya. Karena apa, saudara? Karena hidup kita ini suatu saat pasti juga akan kembali kepada Tuhan. Makanya Tuhan berseru lewat firman Tuhan ini,
Sebab itu bertobatlah. Ya, jadi di pemandangan Tuhan itu pertobatan itu sangat penting, saudara. Kalau kita kembali melihat di dalam kitab Yeskel itu, Tuhan tidak menginginkan kematian orang-orang fasik. Tuhan tidak menginginkan kematian orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan menginginkan pertobatan orang jahat. Ya, nah inilah yang kita mesti serukan. Ya, inilah yang mesti kita suarakan tentang pertobatan ini. Baik saudara mungkin belum kenal Tuhan Yesus secara pribadi, baik saudara dan saya mungkin sebagai sudah orang Kristen, bahkan sudah melayani Tuhan, tetapi kalau masih ada berhala atau ilah-ilah lain atau hobi-hobi lain di hati kita, di pikiran kita, hendaklah kita membuangnya itu. Jangan kita ikuti ajaran-ajaran seperti ajaran daripada Bileam ini dan Nikolaus. Bileam ini adalah cinta uang, ya. Kalau dia dikasih uang, kalau dikasih diminta untuk mengutuki bangsa Israel, disuruh oleh Balak, dia punya karisma, dia punya pengaruh. Ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan itu, saudara. Ya, baik kita tinggalkan semua. Bukan berarti kita tidak butuh materi, kita butuh uang. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, apa artinya seseorang memperoleh isi dunia ini tetapi jiwanya binasa? Buat apa? Ya, kita punya uang yang banyak tetapi jiwa kita binasa. Ya. Tapi yang paling nikmat itu adalah banyak uang, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, masuk surga lagi. Itu yang paling enak, saudara. Tetapi tidak semudah itu, saudara. Karena firman Tuhan sendiri bilang, Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa orang kaya, orang yang beruang itu sulit masuk surga. Lebih mudah bagi seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ya, saudara kasih Tuhan, pertobatan ini kita suarakan, saudara. Ya, pertobatan ini kita suarakan. Sebab tanpa pertobatan, saudara, orang tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Setiap hari, ya, seperti tuntunan daripada gembala pembina kita harus setiap hari kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ya, minta ampun sama Tuhan. Maka pikiran kita akan dibersihkan, hati kita akan dimurnikan oleh kuasa darah Yesus. Ayat 17, saya akan bacakan, saudara. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Barang siapa menang. Bukankah tahun ini tahun kemenangan, saudara? Tahun bangkit dan jadilah pemenang. Ya. Kuncinya kita bertobat, ya. Menang atas dosa, menang atas keakuan kita. Kalau kita masih punya karakter yang kasar, kalau kita masih punya kepahitan, masih punya kecewaan, mari bertobat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ataupun saudara mungkin juga menyakiti hati orang lain, belajar untuk minta maaf, saudara. Ya, hanya orang kuat, ya, yang bisa mengampuni. Hanya orang yang kuat bisa minta maaf. Ya, jadi jangan gengsi, saudara, mengampuni. Kalau saudara mengampuni, saudara menjadi orang kuat. Kalau saudara minta maaf, jangan saudara pikir saudara lemah, tapi di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan, saudara adalah pemenang. Haleluya, puji Tuhan, biarlah renungan tuntunan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa ini. Biarlah kami, Tuhan, bertobat setiap hari. Karena di dalam ayat-ayat ini, Tuhan, Engkau menekankan pertobatan kepada jemaat yang ada di Pergamus. Demikian juga, Tuhan, pertobatan ini, Tuhan, juga Engkau tekankan bagi kami hari-hari ini. Biarlah kami semakin sering memperkatakan pertobatan. Sekalipun resikonya seperti Yohanes Pembaptis, dia harus mati secara martir. Tetapi biarlah kami, Tuhan, berikan roh keberanian. Roh-Mu yang kudus memberikan kami keberanian untuk kami boleh menyampaikan berita pertobatan ini, Tuhan.
Terima kasih Bapak, berkati kami dimanapun kami berada. Di dalam memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, Engkau berkati, Engkau sertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila sepanjang hari ini kami disertai, dituntun oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita angkat tangan di depan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap on fire sama Tuhan. Shalom.